Gua nggak tahu film ini diputar di Indo apa enggak. Kayaknya barusan gua ngecek uh, jadwal-jadwal di sinema kagak ada deh. Film ini namanya The Furious. Yang lebih membingungkan kayaknya ada film lain yang namanya The Furious juga. Persis sama filmnya, nggak judulnya tapi filmnya beda. Anyway, gue nonton ini pas di Malaysia dan ternyata di nonton di Malaysia itu enak karena dia pilihan-pilihan filmnya banyak. Film mancanegara ada, film bule ada, film Hong Kong ada, ya gak ada film Indonesia sih, tapi banyak. Ya untungnya gak ada karena film Indonesia belakangan banyak kan setan-setanan doang kan. Terus mereka juga nggak mahal dan kalau udah bangkotan bisa dapat diskon lumayan jauh karena dihitung sebagai senior. Ya gue sih belum senior tapi nyokap gue udah bisa dapat kayak separuh harga gitu dan dia nggak peduli lu orang Malaysia atau bukan, pokoknya kau udah bangkotan bisa bayar harga senior. Udah itu sinemanya dia tuh agak-agak itu sih gak manusiawi. Maksud gue gak manusiawi itu mereka kagak ada orangnya. Itu yang gue pergi. Beneran yang orangnya tuh cuman duduk doang ngeliatin bener gak tiket yang lu scan itu berapa monyet bener, karena lu tahu beli tiket 6 orang yang masuk 12 orang kan mungkin dia tahu. Tapi mesin tiketnya sendiri semuanya udah serba self service kan. Lu mau nyari makhluk buat nanya aja susah banget gitu loh. Dan pas masuk ke dalam gue pernah ini gue nonton karena gue harus nunggu bus, gue naik bus jauh karena banyak waktu yang harus dibuang, jadi gue nonton. Dan dulu gue pernah nonton 2 kali dalam sehari. Itu juga gue bebas keliaran di dalam karena jadwal nonton gue kan agak deket tuh. Gue ada keluar lagi sih buat ngapain dulu baru masuk lagi, tapi kalau misalnya enggak, gue sebenarnya bisa keliaran dari sinema ke sinema. Gue bisa nonton di dalam, gak ada yang jagain, gak ada yang gituin. Gue bisa dari sinema 6 masuk sinema 8 masuk sinema 7. Ya mungkin aja sih sebenarnya ketahuan, ya pasti ketahuan lah, tapi kalau gue mau iseng gue bisa aja sih gue kesana nonton sini, kesana nonton sini. Anyway, oke, kita balik ke film The Furious. Jadi zaman apapun zaman, mungkin ini tahunnya ceritanya recent lah, tahun sekarang ini ada banyak penculikan anak kecil di daerah-daerah miskin. Ini tuh sebenarnya nggak sangat realistik gitu karena di kampung gua dulu sesekali tuh ada kayak gitu. Katanya penculikan anak-anak, banyak anak-anak hilang dan udah namanya zaman dulu susah gitu. Kalau anak udah hilang hampir bisa dikatakan pasrah karena mau nyari kemana, polisi juga nggak bisa bantu banyak. Zaman dulu kan forensik DNA segala kayak detektif segala itu kan masih payah. Jadi pokoknya ada musim-musim di mana anak-anak sering hilang gitu. Untungnya gue sama saudara-saudara gue aman-aman aja. Gue bawa jarum, gue bawa silet, masukin kantong. Kalau ada berani colik, gue pikir gue mau colok matanya. Anyway, itu cara gue self defense dulu. Gue nggak tahu anak-anak lain serese itu aja. Enggak, pokoknya gue sempat diomelin nyokap gue karena pas dia nyuci baju kena tusuk jarum yang gue taruh di kocek di saku gue. Itu kan buat self defense, tapi kan gue lupa keluarin. Ya di namanya juga anak kecil, gue nggak bisa, apa sih yang bisa gue temuin di rumah yang bisa buat self defense. Pisau dapur paling cuma 1 2. Keluarga gue kan keluarga miskin, kalau hilang satu ketahuan lah. Jadi gue ngambil jarum jahit, jarum pentol, gue masukin ke saku gitu. Ya jadi zaman ini di cerita ini banyak penculikan anak-anak dan aktor ini apa karakter ini punya adalah single father. Dia dari China, dia bisu, dia punya anak perempuan dan dia juga kayaknya cukup aware dengan situasi ini. Dia suruh anaknya belajar bela diri, potong rambut biar lebih kayak cowok, mungkin maksudnya biar lebih nggak gampang diculik, walaupun tetap aja karena mereka targetnya nggak ngelihat gender. Nah selain itu juga ada satu tokoh lain yang dimainin si Jo Taslim ini, kayaknya namanya siapa ya, Muffin kayaknya, bukan Muffin yang di kue, Navin apa Muffin gitu loh. Dan dia kehilangan istrinya yang istrinya itu yang muncul di awal dari film ini, di mana dia
kayaknya menyelidiki tentang kehilangan anak-anak ini, tapi akhirnya masuk ke tempat yang salah dan kita nggak tahu nasibnya, tapi kayaknya cukup jelas kalau dia tuh ketemu dengan dua monyet yang jadi penjahat utama gitu. Dan jadi si Navin ini nyari istrinya dengan pura-pura jadi pembeli gitu. Jadi dia ketemu dengan salah satu anak buah geng penculikan ini, dia pura-pura mau jadi pembeli. Jadi dari sini kita udah ngelihat mereka berdua punya approach yang berbeda. Kalau si apa namanya pemeran utama, kita nggak tahu namanya sampai terakhir-terakhir, dia tuh anaknya diculik. Sebenarnya paling seru itu pas anaknya diculik, dimasukin ke tong sampah dimasukin ke kantong sampah, dibuang ke truk, terus dia lihat dan dia kejar gitu, langsung kejar, dia potong jalan, digubrak, nabrak jendela, muncul, terus truknya pinter sih buang kuncinya. Pokoknya orang ini, karakter ini menyusahkan banget buat penculikan anaknya itu. So ada tiga orang digebuk-gebukin, mobilnya sampai hancur, dikejar larinya cepet banget, lebih cepet dari Tom Cruise karena Tom Cruise di mana-mana selalu lari. Terus dia udah nggak peduli, pokoknya dia tahu anaknya itu diculik, dan dia juga tahu kalau sampai lepas dari pandangan dia atau sampai dia nggak sempet kejarnya pasti akan hilang. Itu biasanya human trafficking tuh kayak gitu. Tuh pentingnya, bukannya gue taunya dari film. Paling penting itu ya 24 jam pertama, kalau sampai window itu lepas, mereka pasti udah pindah kemana-mana dan bahkan udah jauh gitu. Topik film ini itu simple, dia tuh kayak Taken. Kalian tahu Taken gak? Taken kan dulu juga beken tuh, begitu keluar yang pertama si Liam Neeson yang main, yang pas anak ceweknya diculik dia langsung jadi jagoan dan nyari balik ceweknya. Kayaknya lumayan banyak film yang kayak gitu, di mana searching kan juga anaknya hilang, bokapnya yang nyari gitu. Dan ini juga sama, ini ceritanya tentang satu orang keluarga yang nggak diceritain kenapa mereka nggak punya ibu, kenapa bapaknya nggak bisa ikut ke China dan anaknya harus ke China, jadi anaknya bete. Kayak gue belum lama ngelihat film kayak gini deh, temanya kayak gitu persis. Dia mau ke China tapi bapaknya nggak bisa ikut, bapaknya single father, dia bla 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 gitu. Jadi dari segi cerita itu simple. Kalau nanti di Malaysia, mereka tuh punya banyak subtitle, bahasa Malaysia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Kalau misalnya dia ngomongnya bahasa Mandarin, misalnya keluarnya Inggris, bahasa Malaysia, dan kadang-kadang ada bahasa Kantonis juga atau apa gitu, gue nggak ngerti. Pokoknya mereka cukup friendly, film apa aja bisa ditonton kalau lu setidak-tidaknya tahu salah satu bahasa ini. Jadi ini ternyata ini film Hong Kong, dan gue kaget karena ada dua aktor Indo. Satu namanya Yayan Ruhian, mestinya ini beken ya. Gue tahu dia, kalau gue tahu dia pasti dia beken karena gue orangnya tidak tahu apa-apa. Yayan Ruhian ini gue tahu karena gue nonton The Raid. The Raid itu film Indo, kalian pasti tahu lah. Film Indo yang orang-orang luar sangat seneng karena actionnya bagus, dan gue nonton The Red Redemption juga. Dan The Red itu lebih bagus sih, dan actionnya itu masih action yang klasik gitu kalau menurut gue. Mungkin action itu bagus karena kita tuh lebih klasik gitu, pakai tangan, pakai gedebak-gedebuk, koreografi, bukan kayak film barat yang, ya film barat juga banyak yang bagus kalau yang gak pakai pistol-pistolan, karena kalau pistol-pistolan kan juga udah ngapain sih, tinggal ditembak doang. Anyway, si Yayan Ruhian ini kan beken gara-gara The Red itu, dan dia juga main di John Wick kan. Keren sih orang Indo bisa sampai internasional kayak gitu. Nah di sini dia juga main ya seperti biasa lah, dia main sebagai orang yang jago martial art dan gak terlalu banyak perlu acting atau ngomong. Dan gue kagetnya lagi ada satu bintang film yang kayaknya apa, mukanya itu familiar gitu. Ternyata namanya Jo Taslim. Dia juga mungkin zaman-zamannya gue, jadi gue masih pernah lihat dia di film Indonesia. Dia gue tahu ini kayaknya orang Indo nih, beneran aja dia orang Palembang kayaknya. Anyway, dia juga ceritanya bisa, bukan kungfu ya, bisa silat, bisa
bela diri lah. Film ini isinya penuh dengan orang yang bisa bela diri. Dan gue juga takjub, kayaknya ini adalah kayak international collaboration sesama Asia gitu, karena ada aktor Hong Kong, ada aktor apa? Ini yang kayaknya ini film Hong Kong, ada dua aktor Indo dan ada aktor Hong Kong, ada aktor Jepang, ada aktor Thailand. Kayaknya itu nggak semua, mungkin masih ada lagi yang lain. Jadi mereka tuh menceritakan di film ini bilangnya somewhere in Southeast Asia. Jadi mereka mau apa namanya fake gitu, fake itu apa nggak jelas gitu ini di mana, karena mungkin lebih sensitif ya kalau mereka nggak mau bilang ini spesifik di mana, karena ini kan juga ada ceritanya tentang korupsi dan apa mafia-mafiaan ya, pokoknya menurut gua sih lebih bagus idenya tanpa ada karakteristik identitas tertentu, apalagi aktor-aktornya itu internasional, ada di mana-mana, dan ini kolaborasi yang bagus untuk Asia, dan kayaknya ini juga diterima dengan baik. Gue lihat skor di Rotten Tomato-nya tinggi banget, 98, dan mereka juga memuji actionnya. Jadi actionnya itu keren pas di sini, pas dia cari, terus juga mereka juga bikinnya bisa believable, misalnya kayak dia tuh ngelihatnya di mana sih, dia bisa ngelihat pas dia berantem itu, dia bisa ngelihat banyak nota-nota invoice dari tempat berantem, blood spot, kayaknya ini tempat tempat ilegal orang berantem sampai mati gitu. Kayaknya itu nggak diceritain dengan detail, tapi kalau dilihat pentasnya, orang-orang taruhan duit, banyak darah, kayak blood spot gitu. Jadi dari situ dia kan pas pas kejar anaknya pakai truk ini, ada satu orang yang botak, satu orang yang kribo. Dia ngenalin dua orang itu, si kribo itu paling apes deh, udah digebukin, pas ketemu di nightclub digebukin lagi. Pokoknya dia paling apes, dan dia juga yang dijadikan middleman sama si Navin, si Joe Taslim ini, buat pura-pura ketemu sama bosnya dia buat jadi pembeli. Nah, si si pemeran utama, si Cina Bisu deh ngomongnya deh, dia tuh pakai cara tuh, dia pokoknya ada kru dia datengin gitu, dia samperin, dia langsung nanya, jadi langsung caranya itu ada, lihat ini enggak gitu, dengan langsung digebukin, langsung dikejar, langsung masuk. Sementara si Joe Taslim ini pakai cara yang lebih kayak pura-pura, jadi caranya lebih lama lah, dia pakai penyelidikan, pakai pakai penyamaran, tapi akhirnya jadi kacau balau, karena pada saat dia udah hampir ketemu dengan bosnya, udah hampir bisa ngelihat victim-victimnya, si Cina Bisu datang dan dikira sebagai gengnya dia, jadi mereka langsung nggak percaya sama dia. Tapi ya sebenarnya bisa dibilang juga mungkin misinya dia juga akan berhasil, karena gimana dia bisa menyelidiki dan menghancurkan geng ini sendirian, karena dia nggak punya backup, si Nevin itu. Ya pas di sini mereka ketemu, di sini actionnya menurut gue juga seru, karena mereka sama-sama curiga, sama-sama berantem, dan biar kitanya bisa ngelihat kalau mereka tuh apa keahliannya itu equal gitu loh. Mereka udah gebukin banyak orang di sini, satu gebukin banyak orang di sini, satu gebukin banyak orang di sana, terus mereka ketemu di tengah, mereka berantem berdua karena saling salah paham, dan berantemnya tuh kayak setara banget. Jadi film ini tuh action 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 terus, dan ceritanya tuh simple. Pokoknya gue nyari Cina Bisu ini, nyari anaknya si Joe Taslim, si Navin, namanya Navin, dia nyari istrinya, dan si geng penculikan ini enggak adalah banyak hierarkinya gitu, dari yang ecer-eceran, yang beneran nyulik anak kecil dari jalan, sampai yang ngerunning bisnisnya, sampai yang jadi otaknya. Udah gitu aja. Terus ada juga ada lagi ada satu lagi pihak, yaitu polisi yang gak becus karena ketuanya itu koruptor gitu, dan mungkin di sini juga yang lebih sensitif, dan makanya nggak dikasih tahu jelas, dan sengaja dibikin kayak apa fiksi gitu loh. Ini negara mana sih, nggak pernah dikasih tahu, tapi ada indikasi familiarity lah. Misalnya kita ngelihat kayak, wah warungnya ini kayak warung di Hong Kong nih,
kok polisinya mirip kayak kayak polisi Indo atau polisi Malaysia. Kok di sini mirip kayak tokonya Thailand. Pokoknya mereka pinter bikin kayak gitu sehingga kita nggak bisa identifikasi, nggak bisa menyalahkan, nggak bisa apa dikaitkan dengan budaya tertentu. Jadi ini lebih internasional dan menurut gue itu yang paling itu ide bagus gitu. Jadi nggak terlalu kita nggak harus fokus ke situ, kita harus fokusnya lebih ke ceritanya. Dan menurut gue semua orang perform sih, kayak actingnya walaupun banyak yang lebay terutama si penjahat utamanya itu, tapi cukup entertaining. Menurut gue entertaining, berantemnya bagus, koreografinya bagus. Cuman kalau dari segi gue sih, gue ngerasa berantemnya kebanyakan gitu. Orang kan gue kalau ya mungkin orang yang suka nonton action mungkin appreciate ya. Gue juga appreciate action bagus. Cuman pengennya ada sedikit downtime gitu. Jadi berantem terus. Sequence actionnya sih bagus, dari sini ke sini ada purpose-nya. Ini ngelawan ini ada purpose-nya. Dan gue bayangin effort untuk bikin koreografer sebanyak ini, ngelibatin stuntman segitu, darahnya semua, gory semuanya, efeknya serius, semuanya bagus. Cuman kelamaan gitu, orang ini berantem lama-lama, aduh kepanjangan gitu loh, berulang-ulang, nggak mati-mati, udah kayak udah kalau kita kayak kesabet dikit kayaknya udah mau mati. Ini kok habis itu bangun lagi seger buger, kagak ada efek samping, nggak usah MC, nggak usah minta surat dokter, pokoknya oke, baik-baik lagi. Terus mukanya juga kagak ada codet, kagak ada apa, lari-lari lah kakinya sampai sobek-sobek, habis itu nyantai-nyantai aja. Sedangkan kita kena kena dikit aw gitu. Jadi yang di situ menurut gua terlalu lebay. Harusnya actionnya bagus, tapi jangan sampai terlalu panjang sampai kayak kayak sampai gue ngerasa aduh kok agak monoton gitu loh. Ini 4 orang berantem lama banget sih. Terus juga ya lucunya sih, mereka juga ada sekali berantem di mana ada 3 pihak berantem bareng. Jadi yang ini kadang-kadang berantem sama pihak ini, kadang-kadang berantem sama itu bagus, cuman kepanjangan gitu. Dan satu lagi yang ya seperti yang gue bilang tadi, mereka tuh sakti nggak mati-mati, mau luka kayak apa tuh lama banget, kayak ngefek gitu, berdiri lagi, bangun lagi, hidup lagi gitu. Jadi ya itu doang sih yang gue anggap lebay. Kalau menurut gue sih ini film action yang bagus, kalau dikurangin sedikit biar lebih realistik. Dan gue juga suka pada saat villainnya itu tiba-tiba dia kelihatannya kayak kayak apa, kayak cuman kacung gitu dari bapak-bapak tua yang jadi villain utama, tapi ternyata dia villain utamanya bukan yang bapak-bapak tua itu. Ini kan gue bilang semua review gue spoiler ya, jadi gue bodo amat ngomong. Terus juga ada juga kayak sedikit humor, dark humor sih, bukan like humor tentang kayak mereka torture feel orang buat ngaku misalnya, kayak gak banyak sih humor kayak gitu, tapi gue ngerasa ada ketawa sedikit dua kali. Dan selain itu oke, dari segi cerita mungkin kalian nggak bisa, kalau kalian mentingin ini kesimpulannya itu gak banyak ya, kayak gitulah, klise, bisa predictable. Cerita utamanya kenapa si Cina Bisu ini nggak bisa, awal-awal kan dia anaknya mau dikirim ke China tuh, tapi di endingnya kok kayaknya happy ending, dia nggak kemana-mana, kok bisa gitu loh. Nah ini nggak diceritain, jadi ya udahlah terima aja. Ini nonton film ini juga nggak bisa ngarepin mereka tuh konklusinya bisa bisa final gitu, bisa itu. Ya gue sih ngarepin, tapi maksud gue ya kalau nggak itu juga nggak apa-apa, karena filmnya udah mungkin lebih fokus ke action ya. Jadi anyway, kalau kalian nyari film yang actionnya oke, dan apa, pemain-pemainnya oke, kalian suka pemain, ya kita punya 2 pemain Indo nih, dua-duanya jadi pemeran utama, satu jadi jahat, satu jadi baik gitu. Ya seneng kan ngelihatnya di film internasional yang diterima dengan baik.
Jadi jangan-jangan kita makin beken sebagai apa, punya ekspor aktor-aktor martial art gitu yang gampang jadi jago membela diri. Jadi film ini gue kasih apa, bintang 7 deh, 7 dari 10. Ya, tapi kalau jangan ngarepin banyak dari ceritanya gak ada yang spesial, klise, actionnya oke, aktingnya juga not bad, ada bagian lebay, tapi dari setting segala macam semuanya bagus gitu. Dan maksudnya dari niat tempat-tempatnya itu niat antik, cara mereka bikin berantem dari sana sini sini antik, cuman belakangnya aja yang agak dragging menurut gua. Oke.